Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, itulah tadi beberapa penyampaian dari abang saya ini. Sebelum saya berikan ke ketua tim, saya ingin sampaikan supaya kamu tahu bahwa Bang Wahono tadi sampaikan uang itu APBD itu dari orang. Mina diumpan ada APBD apa panongane Waterwento. Ibu bapak sekalian pasti sering beli pulsa kan? Beli pulsa, beli baju, beli listrik apa segala macam itu uang yang langsung dipotong oleh pemerintah melalui pajak. Kedua biar kumpulin pemerintah, maka lalu kita pulih. Jadi wajar kalau kita menuntut jalan-jalan ini tidak diperbaiki, saudara sekalian. Oke, baik. Saya langsung saja kepada ketua tim pemenangan untuk menyampaikan orasi politiknya kepada Haji Jafarudin. Kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat calon bupati kita Haji Abidin Jabar, sarjana hukum. Yang terhormat calon wakil bupati kita Dedi Mirja. Dua-duanya bersama ibu. Saya selalu lupa ini bersama ibunya. Bapak semua, tim kampanye, semua yang saya hormati, saya singkat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa saya ini dari birokrasi. Saya 7 tahun kerja di Sulawesi Tenggara, 7 tahun di Ambon, waktu itu Maluku Utara masih wilayah Ambon, dan 7 tahun balik ke Ternate, Mekar, Kepulauan Sula. Pelantikan pertama itu kami. Saya sekretaris Bapeda waktu itu. Kemudian saya kembali ke kantor gubernur juga 7 tahun. Jadi kalau bapak-bapak berbicara tentang birokrasi, kerjanya pemerintah, maka kami miliki itu. Banyak jabatan yang saya miliki. Olehnya itu Bapak semua, kalau Bapak dan Ibu bertanya kira-kira menurut Pak Haji Jafarudin, kalau dievaluasi bupati-bupati yang ada ini kira-kira bagaimana? Maka saya jawab bahwa nilai rapornya itu di bawah, tentu merah. Ya. Kenapa saya katakan merah? Itu sesuai dengan hasil evaluasi Departemen Dalam Negeri. Sesuai dengan yang ditetapkan melalui Kepres, Keputusan Presiden nomor 63 tahun 2020. Itu dikatakan bahwa tahun 2020 sampai tahun 2024 kita tertinggal. Dan juga diperkuat lagi dengan data statistik bahwa 10 tahun terakhir ini income per kapita itu pendapatan per orang itu turun terus. Nah, ini adalah hasil daripada statistik. Maka dua faktor ini menunjukkan bahwa pemerintah kita lemah. Ini bisa disebabkan, kalau kita lihat akar masalahnya, bisa disebabkan karena seperti yang disampaikan teman-teman tadi, bahwa banyak yang dikorupsi. Itu sudah benar. Bisa juga karena kemampuan bupati itu yang tidak miliki. Karena pembangunan itu ada asas manfaat. Ya, banyak uang keluar tapi masyarakat tidak nikmati. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi juga ada anggapan bahwa APBD itu seperti disampaikan tadi protokol tadi, bahwa ada anggapan bahwa uang APBD itu adalah anggaran pendapatan belanja daerah. Mengira bahwa uang itu milik pemerintah daerah, garis miring milik bupati. Maka bupati yang atur-atur itu segala macam. Padahal itu bukan miliknya. Saya ulangi, itu bukan milik bupati. Ya. Bukan miliknya, milik rakyat. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati.
Negeri ini kalau kita sama-sama teman-teman dari birokrasi, semua tertawa melihat negeri ini. Sama dengan negeri anta beranta yang cerita-cerita yang tidak nyata itu. Karena apa? Lucu. Kita memilih bupati untuk percaya kepada bupati agar mengurus pendidikan. Apa yang dia urus pendidikan? Mutu pendidikan rendah. Kita memilih bupati agar mengurus itu dinas kesehatan. Apa yang dia urus? Dia memilih kepala dinas bukan jurusan kepala dinas itu. Iya, dia dari jurusan agama mau kepala dinas. Ya. Padahal bupati sendiri tidak paham dengan kesehatan. Mengangkat juga kepala dinas yang tidak paham dengan. Ya. Kita memilih bupati untuk mengurus bagaimana jalan kita ini diselesaikan. Ya. Ternyata jalan juga tidak selesai. 20 tahun jalan dari Nggele ke Bobong saja setengah mati. 20 tahun. Bukan hanya uangnya. Tapi waktu 20 tahun ini kalau kita isi dengan pembangunan, itu selesai. Jangan persoalkan uangnya, tapi waktu. Kasihan generasi kita. Ya. Kita memilih bupati untuk mempercayakan agar mengurus nelayan dan petani. Apa yang dia urus? Ya. Subsidi pupuk tidak pernah kita terima. Ya. Nelayan kita dia urus sendiri. Ini seperti ayam tanpa induk. Iya, kita urus sendiri. Jadi kita ini orang kena luar. Ya, kena luar itu tapaina. Sama itu. Lalu uangnya di mana? Uangnya dikorupsi. Ya. Tidak ada negeri yang akan maju ketika daerah itu bupatinya atau pemimpinnya dia korupsi, tidak ada. Cina waktu mau bangkit itu karena dia hilangkan korupsi itu negeri. Olehnya itu Bapak dan Ibu sangat kita bodoh kalau kita memilih lagi. Ya. Ganti kakak, ganti adik, adik ganti adik, adik ganti anak, sama. Orang bijak bilang begini, ular berbisa berganti kulit. Berganti kulit lagi, berganti kulit. Tapi racunnya itu masih itu saja. Jadi baru berganti kakak, adik, anak, adik sama. Ya, satu produksi. Kita memilih itu lagi. Ya. Tapi mari kita memilih yang betul-betul. Yang dia sampaikan tadi Pak Hono ya. Adinda Hono bahwa integritas. Integritas itu maksudnya perpaduan antara kejujuran dan keikhlasan. Itu kejujuran, jujur dan ikhlas. Dan yang memiliki kejujuran dan ikhlas itu Pak Haji Abidin Ja'afar Sarjana Hukum dan Deddy Mirza. Itu yang memiliki pendapat saya. Kalau yang calon dua itu menurut pendapat saya lebih celaka kalau pilih itu. Lebih celaka. Lebih parah, bapaknya saja tidak mampu kok anaknya mati. Jadi ini mari kita. Tapi jangan terlalu banyak kalau saya sampaikan. Karena kalau saya banyak sampaikan, banyak yang dilupa. Jadi itu saja diingat situ. Bahwa tanggal 27 itu adalah bupati yang berintegritas. Nomor urut 3. Itu saja yang sampaikan. Saya pikir itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.